Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model-model penelitian tindakan kelas yang beranggotakan Gilang Dwi Nugroho sebagai pemateri kedua, Lilis Yusmara sebagai pemateri ketiga, Nisfi Lailatus Sunani sebagai pemateri keempat, dan Tahlili Zakianur sebagai pemateri pertama. Sebelum kita mempelajari tentang model-model penelitian tindakan kelas, PTK atau penelitian tindakan kelas itu diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan atau solusi yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Jadi, proses PTK itu dimulai dari mengkaji masalah pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian kita merefleksi diri atau introspeksi diri sehingga menemukan akar permasalahan yang ada. Setelah itu kita mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan, lalu menerapkan solusi yang kita ajukan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ditemukan. Kemudian setelah itu, setelah penerapan dari solusi yang sudah kita terapkan, kemudian kita menganalisis apakah pengaruh tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Jadi seperti itu ya. Pengertian model. Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks dari suatu sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model bukanlah realitas, akan tetapi representasi realitas yang dikembangkan dari keadaan tertentu. Dengan demikian, model pada dasarnya merupakan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis. Jadi, model itu berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil suatu keputusan atau sebagai petunjuk menyusun perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Yang selanjutnya, manfaat model penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu model dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia. Yang kedua yaitu model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian, hasil pengamatan dan penelitian. Yang ketiga yaitu model dapat menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks. Yang keempat, model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Jadi, manfaat dari model PTK ini sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan, contohnya kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, seperti itu. Kita lanjutkan ke materi inti tentang model-model penelitian tindakan kelas. Nah, untuk model-model penelitian tindakan kelas kita bagi menjadi 6 macam model PTK. Yang pertama yaitu model Kurt-Lewin, yang kedua Keynes dan MC Taggart, yang ketiga yaitu model Elliot, yang keempat model Ebut, yang kelima yaitu model Hopkins, yang keenam yaitu model bentuk siklus. Saya akan menjelaskan model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu model Kurt-Lewin. Bahwasannya pelaksanaan penelitian tindakan
adalah proses yang terjadi dalam suatu lingkaran yang terus-menerus. Kurt Lewin menjelaskan bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan dalam proses penelitian tindakan, yakni adanya perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Apabila digambarkan, proses penelitian tindakan model Kurt Lewin terdapat pada slide selanjutnya. Di sini terlihat seperti lingkaran dan belah ketupat, yang di atas terdapat perencanaan, yaitu proses menentukan program perbaikan yang berangkat dari suatu ide gagasan peneliti. Yang kedua, ada tindakan, yaitu perlakuan yang dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan perencanaan yang telah disusun oleh peneliti. Selanjutnya ada observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas tindakan atau mengumpulkan informasi tentang berbagai kelemahan atau kekurangan tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada refleksi, yaitu kegiatan analisis tentang hasil observasi hingga memunculkan program atau perencanaan yang baru. Model selanjutnya ada model Chemist dan MC-Taggart, yaitu model yang merupakan pengembangan dari model Kurt Lewin. Dalam Chemist dan MC-Taggart terdapat komponen tindakan dan komponen pengamatan, yaitu dijadikan menjadi satu kesatuan. Hal ini didasari bahwa pada kenyataannya penerapan tindakan dan pengamatan tidak dapat dipisahkan. Dua kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Keempat komponen dalam model Chemist dan MC-Taggart dipandang sebagai suatu siklus. Dalam hal ini merupakan suatu putaran kegiatan yang terjadi dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan refleksi, kemudian disusun rencana, tindakan, dan observasi serta refleksi, demikian seterusnya. Banyaknya siklus tergantung pada permasalahan yang dipecahkan. Di sini terdapat bagian model Chemist dan MC-Taggart, yaitu terdapat perencanaan, lalu dilanjutkan kepada tindakan dan observasi, selanjutnya refleksi, kemudian diulang, namun terdapat perbaikan perencanaan. Selanjutnya tindakan observasi, lalu refleksi, dan begitu selanjutnya tergantung pada masalah yang dipecahkan. Oke, yang selanjutnya ada model PTK Elliott. Model penelitian yang dikembangkan oleh Elliott adalah model yang menekankan kepada proses untuk mencoba hal-hal baru dalam proses pembelajarannya. Jadi lebih jelasnya kita bisa lihat bagian di sini. Seperti model PTK yang lain, diawali dengan gagasan awal atau ide awal. Kemudian, peneliti berupaya menemukan berbagai tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Berbekal pengetahuan hasil dari proses analisis, selanjutnya peneliti menyusun rancangan umum yang berisi tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan yang kemudian diimplementasikan. Selama proses implementasi dilakukan, monitoring untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya tindakan atau perlakuan peneliti. Dari hasil monitoring itulah selanjutnya disusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang terjadi dari tindakan yang telah dilakukannya. Penjelasan inilah yang kemudian akan menjadi masukan dalam merevisi rencana umum yang selanjutnya akan melahirkan rencana implementasi ulang untuk implementasi pada putaran kedua. Begitulah terus-menerus dilakukan sampai pada putaran tertentu. Untuk model PTK yang selanjutnya ada model EBUT. Model penelitian tindakan ini dikatakan model EBUT sebab dikembangkan oleh EBUT pada sekitar 1985.
Model Ebot ini menjelaskan bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dari gagasan awal. Gagasan awal adalah didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Jadi lebih jelasnya kita lihat bagian di sini. Seperti model PTK yang lain, diawali dengan gagasan awal atau ide awal. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi, yakni studi yang mempertajam gagasan atau ide. Selanjutnya, melakukan rencana secara menyeluruh dan berdasarkan rencana tersebut, selanjutnya melakukan tindakan 1, yang selama pelaksanaannya dilakukan monitoring dan eksplorasi. Hasil dari monitoring dan eksplorasi peneliti dapat melakukan tindakan 2 atau kembali merevisi rencana. Yang selanjutnya yaitu model Hopkins. Menurut Hopkins, pelaksanaan tindakan dilakukan membentuk spiral yang dimulai dari identifikasi masalah, merasakan adanya masalah, kemudian menyusun perencanaan, kemudian melaksanakan tindakan, melakukan observasi, mengadakan refleksi, melakukan rencana ulang, melaksanakan tindakan, dan seterusnya. Untuk bagian penelitian tindakan model Hopkins, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kita akan mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah, kita akan menemukan masalah yang ada di dalam kelas. Kemudian kita melakukan perencanaan. Nah, rencana apa sih yang akan kita lakukan apabila kita menemukan masalah tersebut? Nah, setelah melakukan perencanaan, kita melakukan aksi atau tindakan. Tindakan apa yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah itu, kita menerapkan tindakan atau aksi tersebut. Nah, untuk mengetahui sudah sesuai atau belum, maka kita melakukan pengamatan atau observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang tindakan yang dilakukan peneliti, termasuk pengaruh yang ditimbulkan oleh perlakuan guru. Setelah itu, kita mengadakan refleksi, yaitu untuk mengkaji atau menganalisis hasil observasi. Nah, ketika kita masih menemukan kelemahan, maka kita perlu diperbaiki dengan perencanaan ulang. Perencanaan ulang, kemudian kita melakukan tindakan lagi. Setelah menerapkan tindakan itu, kita melakukan observasi. Setelah observasi, kita mengadakan refleksi. Seperti itu ya, untuk siklusnya terkait penelitian tindakan model Hopkins. Yang terakhir yaitu model siklus. Model siklus yaitu sebagai kolaborasi dari berbagai model. Model ini lebih menonjolkan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap peneliti. Prosedur penelitian berdasarkan model PTK dalam bentuk siklus. Ini dimulai dengan melakukan refleksi, yakni proses menganalisis pembelajaran yang berlangsung. Dilanjutkan dengan studi pendahuluan. Melakukan studi pendahuluan dengan mengkaji literatur dan melakukan konsultasi dengan orang yang dianggap memiliki keahlian dalam proses pembelajaran. Dilanjutkan lagi dengan perencanaan tindakan. Menyusun perencanaan awal tentang tindakan sesuai dengan hasil studi pendahuluan. Melakukan tindakan pada putaran pertama sesuai dengan perencanaan awal. Pada putaran ini dilakukan 3 kegiatan, yakni mengimplementasikan tindakan sesuai dengan perencanaan awal. Yang kedua, melakukan observasi selama tindakan berlangsung sesuai dengan instrumen penelitian. Yang ketiga, melakukan refleksi, yakni kegiatan diskusi dengan observer untuk mengkaji dan menganalisis proses kegiatan hingga ditemukannya berbagai kelemahan tindakan, serta mengkaji informasi tentang efek yang ditimbulkan dari adanya tindakan.
Selanjutnya menyusun rencana tahap 2, yakni rencana hasil refleksi pada putaran pertama. Melakukan tindakan putaran kedua sesuai dengan rencana tahap 2, seperti yang dilakukan pada tindakan tahap 1. Dari penjelasan model-model PTK tadi, terdapat beberapa unsur pada setiap model tindakan, yaitu yang pertama adanya perencanaan, yakni kegiatan yang disusun sebelum tindakan dimulai. Yang kedua adanya tindakan itu sendiri, yakni perlakuan yang dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya. Yang ketiga yaitu observasi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh pengamat untuk mengumpulkan informasi tentang tindakan yang dilakukan peneliti, termasuk pengaruh yang ditimbulkan oleh perlakuan umum. Yang keempat yaitu refleksi, terutama untuk melihat berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. Terima kasih kepada pemateri 1, 2, 3, dan 4. Sekian pemaparan terkait materi model-model penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.